Silakan Anda pikir bagaimana Yohanes 14 ayat 16 bahwa helper itu menyertai Anda selama-lamanya. Anda berkata satu sisi, Nabi Muhammad adalah manusia sepenuhnya dan manusia itu tidak abadi. Tapi Anda juga meyakini bahwa dia abadi. Jadi maksudnya seperti mana? Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, episode Bincang Teologia hari ini kami akan membahas sebuah video dari Don Ditan, yang dimana di video tersebut Don Ditan sedang berdiskusi dengan Umi Irene Handono. Nah, Bapak Ibu, di dalam video tersebut mereka membahas tentang Parakletos, Roh Kudus, atau Nabi Muhammad. Nah, hal-hal apa saja yang mereka bahas? Pada saat ini saya akan bertanya kepada Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, hari ini kita akan membahas pernyataan-pernyataan dari Don Ditan dan Umi Irene Handono. Mereka membahas tentang Parakletos, bro. Nah, yang menjadi dasar dari pembahasan tersebut, bro, dimulai dengan Umi Irene Handono. Dia mengutip sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Sahaf ayat As-Sahaf 61 ayat 6. Di situ dituliskan bahwa Yesus berkata bahwa akan ada nabi setelah Yesus yang akan datang, dan dia namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Nah bro, dan kemudian Umi Irene Handono menyatakan bahwa inilah Parakletos yang dijanjikan di dalam kitab Yohanes. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Yang pertama, itu dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa disandingkan dengan Alkitab. Karena itu tulisan dari surah 61 ayat 6. Ya, jangan dipaksakan, dicocok-cocokkan lalu seperti itu. Itu sebuah dasar kajian yang menurut saya cocok logi. Kalau kita mau cocok logi, semua juga dapat dicocok logi. Tapi permasalahannya, apakah statement itu menjadi benar? Atau kita yang bikin benar? Atau kita yang benar-benarkan? Gitu ya. Kalau kita yang benar-benarkan, ya ingat sekali lagi bahwa manusia itu berdosa. Manusia nggak mungkin bisa membenarkan sesuatu, karena memang kita naturnya dari lahir sudah berada di bawah kuasa dosa. Jadi perlu berhati-hati, dan menurut saya secara tujuan saja dan dasar dari perbincangan itu sudah tidak tepat metodenya. Terlebih isinya lagi. Jadi ya sudah, saya dengarkan saja dulu. Oke bro, sekarang kita masuk kepada isinya bro. Nah, mereka menyatakan bahwa kalau Kristen kan percaya bahwa Parakletos itu adalah Roh Kudus, dan mereka coba membantah hal tersebut. Yaitu mereka menyatakan bahwa bagaimana Roh Kudus, sedangkan di dalam Yohanes 14 ayat 16, Parakletos yang dijanjikan oleh Yesus adalah seorang. Ada kata seorang. Jadi kalau kata seorang berarti itu merujuk kepada manusia yang ada fisiknya. Gimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Iya, jadi di dalam Yohanes 14 ayat 16 tidak ada menulis kata seorang. Tetapi di dalam tulisannya adalah alon parakleton. Artinya Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan alon parakleton, yang itu artinya adalah another helper. Nggak ada berbicara seorang.
berbicara another helper. Kata alon itu another, ya, yang lain. Helper itu ya penolong. Dan juga kalau dipaksakan juga saya mau nanya gimana ya di dalam Yohanes 14 ayat 16 bahwa ia menyertai kamu selama-lamanya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ini dipaksakan untuk Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad bersama-sama dengan Anda pada saat ini? Karena dia harus menyertai Anda selama-lamanya. Dia harus ada selama-lamanya di dunia. Gitu kan? Ya, jadi jelas dari analisa teks saja, ayat 16 saja tidak mungkin. Apalagi kalau saya masukkan ke dalam konteks yang lebih luas lagi, akan lebih tidak masuk lagi. Ya, jadi menurut saya itu hanya cocok logi, dan ya perbincangan itu untuk kepuasan mereka saja, ya sudah nggak apa-apa. Jadi demikian, bro. Iya bro, mereka kembali menyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 mengenai ayat yang tadi bro kutip, yaitu tentang alon itu bro. Mereka berkata arti dari alon itu adalah orang yang berbeda tapi sejenis. Sejenis itu apa? Yaitu adalah penghibur, penolong, dan pengantara. Dan mereka menyatakan ini adalah ciri-ciri seorang nabi. Karena ini ciri-ciri seorang nabi, berarti ini betul ditujukan kepada Muhammad. Gimana bro? Ya, terima kasih. Kata alon, ya, itu memiliki definisi. Ini saya dari leksikon Strong, ya, dengan nomor Strong's G243. Kata alon berarti other, another, dan different, berbeda. Saya nggak mengerti bagaimana beliau bisa menyatakan kata alon adalah berbeda tapi sama jenis. Mana nggak ada penjelasan tentang jenis di sini. Jadi menurut saya itu saja sudah kebohongan. Ya, nanti jika perlu saya akan coba untuk bersama Bro Eki, saya akan coba share screen nanti di video yang lain supaya lebih jelas dan Anda tahu bahwa apa yang saya bicarakan ini bukan suatu kebohongan, ya, dan kita akan tahu nanti pada akhirnya siapa yang hanya asal bicara. Ya. Jadi kata alon itu di dalam leksikon G243 tidak ada penjelasan berbeda tapi satu jenis Tuhan. Karena kata alon itu merujuk kepada other atau another atau different, atau merujuk juga kepada tentunya jumlah lebih dari of more than two, lebih dari dua. Ya, jadi menurut saya demikian, dan dari kata itu saja sudah terjawab ya. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro. Jadi ketika mereka mengartikan bahwa Roh Kudus itu salah satu perannya adalah pengantara, maka mereka mencoba untuk mengutip 1 Yohanes 2 ayat 1 yang dimana ayat itu menuliskan bahwa Yesus juga adalah seorang pengantara. Jadi di sini mereka mau mencoba menjelaskan bahwa kalau Yesus adalah perantara, maka para Kratos itu perantara, maka Nabi Muhammad juga adalah seorang perantara. Bagaimana bro melihat hal tersebut bro? Silakan bro. Ya, jadi kalau kita harus memahami ya bahwa dari awal mulanya Yesus adalah firman Allah yang memang adalah perantara dari Bapa kepada ciptaan. Yang dimaksudkan perantara Yesus adalah menyampaikan kehendak Bapa, keinginan Bapa, prinsip Bapa. Roh Kudus adalah perantara antara Yesus dengan jemaat. Ini harus dipahami. Jadi tanda sebagai penyertaan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, Yesus adalah perantara, ya, firman Allah
Ya, firman Allah dari awal mulanya, lalu dia inkarnasi, tetap dia menyatakan seluruh gambar manusia sempurna dan kealahan yang sempurna. Ya, dia menyatakan itu. Maka dia perantara dari Bapa kepada kita. Setelah itu, ya memang dia harus naik ke sorga dengan suatu alasan yang perlu Anda ketahui. Mengapa dia harus naik ke sorga? Bukan berarti dia iseng. Tapi memang karena itu punya nilai yang sangat dalam. Tapi saya nggak bisa katakan di sini karena itu akan sangat panjang. Dan maka setelah Yesus naik ke sorga, ya, diberikanlah Roh Kudus sebagai perantara antara Yesus dengan orang percaya atau jemaat Tuhan. Ya, jadi jangan disama-samakan. Di sini dikatakan perantara karena ada suatu sebab. Alkitab menuliskan perantara karena ada suatu tujuan. Dan tidak ada penulisan perantaraan yang lain selain daripada firman Allah. Dan ketika inkarnasi, Yesus, firman Allah berinkarnasi yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Perantara dari Yesus Kristus kepada jemaat adalah Roh Kudus. Sudah situ aja. Jadi nggak pernah dijanjikan yang lain kok. Gitu ya. Dan terlebih lagi kembali, silakan Anda pikir bagaimana Yohanes 14 ayat 16, bahwa helper itu menyertai Anda selama-lamanya. Anda berkata satu sisi, Nabi Muhammad adalah manusia sepenuhnya, dan manusia itu tidak abadi. Tapi Anda juga meyakini bahwa dia abadi. Jadi maksudnya seperti mana? Ya, demikian bro. Oke bro, sebelum kita mengakhiri video hari ini bro, mungkin ada yang mau bro sampaikan untuk setiap jemaat, dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan tentang hal ini di episode berikutnya bro. Silakan bro. Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa membaca Alkitab itu membutuhkan sistematika. Bagi memang orang-orang yang non-Kristen yang tidak pernah mempelajari Alkitab akan kesulitan untuk memahami hal ini. Namun ya, kita sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang memiliki karakter dan kita memiliki keyakinan agama, ya seharusnya kita jadi orang yang baik untuk menghargai satu sama lain. Ya, jangan saya mengingat kejadian Bapak Ahok yang di penjara. Nah, pertanyaan saya, mengapa banyak sekali orang yang mengambil ayat-ayat Alkitab dan mensalah tafsirkan tidak dipenjara? Namun saya bukan menuntut mereka untuk dipenjara ya. Ini hanya pertanyaan saja. Yang artinya kita bisa belajar bahwa mereka berseru-seru ketika orang hanya mengutip. Tapi mereka lebih dari mengutip dan mereka mensalah artikan. Ya. Dan itu patut menjadi pelajaran bagi orang Kristen supaya kita tidak seperti demikian. Kalau kita mau menghargai orang lain, hargailah benar-benar, jangan mau dihargai tapi tidak mau menghargai. Jangan menista kalau tidak mau dinista. Jadi menurut saya pesan dari saya itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya nyatakan bahwa di dalam pembahasan ini akan ada 2 episode, dan di episode selanjutnya kami akan masih membahas hal yang sama. Dan kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk di-share. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.